Hai, balik lagi di Serius Review. Kali ini kita akan membahas film berjudul Bring Her Back tahun 2025. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan kakak beradik yang baru saja menjadi yatim piatu. Untuk sementara, mereka tinggal di rumah konselor dari Child Service. Namun ternyata konselor ini memiliki rahasia gelap yang membahayakan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini kita akan melihat seorang perempuan bernama Piper. Saat ini Piper baru pulang sekolah. Ia mengajak remaja lain berbicara namun mereka terlihat tidak nyaman dengan Piper. Tak lama kemudian kakak tiri Piper yang bernama Andy datang menjemputnya. Piper memiliki masalah penglihatan di mana ia hanya bisa melihat bentuk dan cahaya. Walau Piper tidak benar-benar tunanetra namun ia masih sangat kesulitan untuk melihat. Andy bertugas untuk mengantar dan menjemput Piper pulang sekolah. Saat sampai ke rumah, mereka menemukan kalau ayah mereka meninggal saat di kamar mandi. Sepertinya ia meninggal karena terpleset, namun kini baik Piper atau Andy menjadi yatim piatu. Karena mereka masih di bawah umur, mereka dibawa ke Child Service. Orang dari Child Service adalah perempuan bernama Wendy. क्या आप हम दोनों को अलग कर रही हैं? पर मैं इसका ध्यान रखता हूँ। Wendy akan mengirim Piper ke seorang ibu asuh bernama Laura, sementara Andy akan dikirim ke unit pengawasan berbeda. Piper dan Andy tidak suka mereka dipisahkan karena tinggal mereka keluarga yang mereka miliki. Masalahnya, saat kecil Andy memiliki banyak catatan masalah dan belum cukup dewasa untuk menjadi guardian Piper. अगर वो मान गई तो तुम 3 महीनों तक वहाँ शांति से रहोगे। Namun Wendy memberi Andy kesempatan untuk tinggal bersama Piper, namun ia harus bersikap baik selama 3 bulan. Andy menyetujuinya sehingga mereka pindah ke rumah asuh mereka. Lokasinya cukup terpencil dan jauh dari tetangga. Mereka memasukinya dan pemilik rumah ini adalah seorang perempuan bernama Laura yang akan menjadi ibu asuh mereka. Laura menyambut mereka dengan ramah, bahkan mengambil foto selfie dari hari pertama mereka. मुझे पसंद थी। ये पाइपर के लिए है? ओह नहीं, मेरी बेटी के लिए। Andy menyadari kalau karpet di sini dilakban yang merupakan hal baik untuk orang tunanetra agar tidak mudah tersandung. Andy bertanya apa Laura melakukannya untuk Piper, namun Laura membantahnya. Ternyata Laura memiliki anak yang juga tunanetra, namun ia sudah meninggal karena tenggelam. Di saat yang sama, Wendy menelpon Laura. Andy dan Piper melihat-lihat ke halaman belakang rumah. Di sana ada sebuah kolam renang tempat anak Laura tenggelam, namun kini sekarang kolam ini kosong. Namun yang aneh di sana ia melihat seorang anak laki-laki tanpa pakaian. Laura muncul membawa kucing dari anak ini. Laura mengenalkan kalau anak ini bernama Oli yang juga merupakan anak asuhnya di sini. Oli tunawicara sehingga ia tidak bisa bicara. Kemudian Andy membawa barang-barangnya. Di jalan ke dalam rumah ada garis putih yang menarik perhatiannya, namun Andy tidak menanyakannya pada Laura. Piper akan tidur di kamar lama Kathy, anak Laura. Sementara kamar Andy akan berada di ruangan yang berbeda. Saat di kamar, Andy mengirim pesan ke temannya kalau Oli aneh. Kemudian Laura menemui Andy. Laura sudah tahu kalau Andy dan Piper hanya akan tinggal di sini selama 3 bulan. Dalam 3 bulan, Andy akan berusia 18 tahun dan sudah bisa menjadi guardian Piper. Laura bertanya pesan apa yang Andy kirim, namun tentu Andy defensif dan tidak mau memberitahunya. Di saat yang sama, Andy mendengar suara Piper dari kamar sebelah. Hey, Laura, मेरा फोन छोड़ो, ये क्या कर रही हो? Namun ini dimanfaatkan Laura untuk membaca ponsel Andy diam-diam dan tentunya Andy marah. Andy meminta maaf karena berteriak, namun seharusnya Laura menghargai privasi Andy. Sebelum pergi, Laura bertanya apa Oli anak yang aneh, namun tentu Andy membantahnya. Di malam hari, Laura masih belum tidur. Ia menyetel sebuah video lama dari Rusia. Di video ini menunjukkan seorang pria tanpa pakaian yang sedang membuat lingkaran putih. Sepertinya mereka sedang melakukan sebuah ritual. Sementara itu, Andy juga masih belum bisa tidur. Ia melihat cahaya dari luar menyala sehingga memeriksanya. Ia melihat Laura dan Oli memasuki gudang malam-malam. Tentu ini mencurigakan, namun Andy memilih untuk mengabaikannya. Keesokan harinya, Laura menambal lubang di kolam renang. Beberapa hari ke depan akan hujan dan Laura ingin mengisi kolam renangnya dengan air hujan.
Di tempat lain, Andy baru bangun tidur. Namun walau sudah dewasa, namun Andy masih ngompol di kasur. Tentu ia malu sehingga ia mencuci spray dan celananya sendiri. Sementara itu, Laura mengunci Oli di kamarnya karena hari ini ia, Andy, dan Piper akan pergi ke pemakaman ayah mereka. Waktu berlalu, Piper dan Andy mendatangi pemakaman ayah mereka. Piper tidak bisa melihat, sementara Andy tidak mau melihat wajah ayahnya. Saat tidak terlalu banyak orang, Laura mengambil sedikit rambut ayah Andy dan menyimpannya. Yang aneh, semua orang berpakaian serba hitam, namun Laura malah berpakaian cerah seolah ia merayakannya. Laura berkata kalau ia tidak bisa membiarkan Andy pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya. Laura membawa Andy kembali ke depan mayat ayahnya dan memaksanya untuk mencium kening ayahnya. Sementara itu, Oli sendirian di rumah. Saat ini, Oli dikurung di kamar, namun Oli memecahkan jendela. Tangannya dipenuhi darah, namun Oli tidak terlihat kesakitan. Ia ingin memasuki gudang yang ia dan Laura masuki tengah malam, namun saat ini pintunya dikunci. Tak bisa masuk, ia pergi ke kandang ayam di halaman belakang. Waktu berlalu, saat malam tiba, Laura, Andy, dan Piper sudah pulang. Oli melihat dari luar, namun Laura tidak menyadarinya dan ia pikir kalau Oli masih di kamar. Laura ingin menghibur Andy dan Piper dan mengajaknya minum-minum. Tentu Andy sudah dewasa, namun Piper masih di bawah umur. Laura menawari Piper minum alkohol. Walau Andy melarangnya, namun Piper ingin mencobanya setidaknya segelas. Karena terlalu banyak minum, mereka semua mabuk dan menari menghabiskan malam agar tidak sedih. Waktu berlalu saat Piper sudah tidur, Andy berterima kasih karena Laura sudah menghiburnya dan Piper. Tentu kehilangan ayahnya membuat kondisi Andy sekarang masih campur aduk. Andy bertanya bagaimana cara Laura menghadapi kematian anaknya Kathy. Laura menjawab ia kesulitan move on, bahkan saat Kathy dikubur ia tidak mau pergi dari pemakaman. Namun hubungan Andy dan ayahnya tidak sedekat itu sehingga ia tidak memahaminya. Andy memberitahu kalau ayahnya lebih menyayangi Piper padahal Piper adalah anak tiri. Sebagai pengingat kalau ayah Andy dan ibu Piper menikah setelah mereka lahir. Saat kecil Andy sering membuat masalah agar ayahnya memperhatikannya, namun hal ini justru membuat ayahnya membencinya. Karena merasa cemburu saat berusia 8 tahun, Andy pernah memukul Piper namun Piper tidak mengetahui ini karena masih kecil. Bahkan ayahnya juga sering memukul Andy sangat keras hingga ia bangun di tempat yang ia tidak kenali. Andy tidak tahu apa ia sedih dengan kematian ayahnya atau sedih karena Piper juga sedih. Di tengah malam saat Andy tidur, Laura masih terbangun. Ia membawa sebuah cup kemudian mengisinya dengan air kencingnya. Kemudian air kencing ini Laura siram di celana Andy sehingga artinya Andy selama ini tidak ngompol tapi Laura yang menjebaknya. Kemudian Laura memeriksa ponsel Andy dan membukanya dengan face unlock. Kemudian Laura menghapus foto Oli di ponsel Andy. Di saat yang sama Laura mendengar suara dari luar dan memeriksanya. Ia melihat Oli di luar sedang memeluk kucing. Kemudian Laura memandikan Oli yang dipenuhi luka dan darah. Laura berkata ia tahu kalau Oli lapar namun ia harus sabar menunggu. How can I believe you're in there if I can't see you? Laura bertanya bagaimana ia tahu kalau seseorang ada di tubuh Oli. Oli menggunakan kekuatannya untuk menyalakan keran air panas dan membuat kamar mandi berembun. Dari pantulan cermin ia bisa melihat Oli dengan bentuk yang menyeramkan, kemudian cermin kamar mandi pecah. Keesokan harinya Andy bangun dan bingung kenapa ia ngompol lagi. Ia ingin mencucinya sendiri lagi, namun kali ini Laura menghentikannya. Ia ingin mencuci spray Andy dan Laura memberitahu Piper kalau Andy ngompol membuat Andy malu. Tentu Andy tidak tahu kalau semua ini adalah ulah Laura. Kemudian Laura dan Piper pergi berbelanja sehingga saat ini di rumah tinggal Andy dan Oli. Saat Andy akan mandi, di kamar mandi ia melihat mayat ayahnya yang membuatnya trauma. Tak ingin mandi di kamar mandi, ia mandi di luar dengan keran. Di saat yang sama Oli melihat Andy dari kamarnya. Ada lalat di kamar Oli sehingga ia memukul kaca dan Andy mendengarnya. Andy melihat Oli dan berpikir kalau Oli sedang menyapanya. Padahal Oli sedang memburu lalat kemudian memakannya. Kemudian Andy ingin ke kamar Oli namun kamarnya dikunci. Andy bertanya apa Oli dikurung oleh Laura namun karena Oli tunawicara tentu ia tidak bisa menjawabnya. Karena kasihan Andy membobol pintu dengan pisau. Andy pikir kalau mungkin Oli lapar sehingga ia menyiapkannya makanan. Karena Oli tidak bisa bicara, Andy memberinya pulpen dan kertas namun Oli hanya diam.
Andy memotong sebuah melon dan memberi melon yang ditusuk dengan pisau. Namun Oli tidak membawa buahnya saja tapi juga dengan pisaunya. Andy melepaskannya dan berbalik, namun saat kembali melihat Oli, ia melihat Oli sedang menggigit pisau. Tentu Andy panik dan merebut paksa pisau sehingga menyayat bibir Oli. Oli tidak merasa sakit, namun Andy sangat panik karena Oli mengeluarkan banyak darah. Namun Oli melawan saat Andy mencoba membuatnya melewati garis putih. Andy memaksa dan saat Oli melewatinya, ia berteriak kesakitan padahal sebelumnya ia tidak terlihat kesakitan. Andy sangat bingung dan ia melihat perut Oli bergerak seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari tubuh Oli. Untuk pertama kalinya, Oli berbicara dan meminta tolong. Artinya, Oli tidak tunawicara seperti perkataan Laura. Di saat yang sama, Laura dan Piper kembali dan Laura sangat marah melihat Oli keluar dari garis putih. Dengan cepat, Laura kembali memasukkan Oli sementara Andy membawa Piper masuk. Andy sangat ketakutan karena hal ini bisa saja membuatnya kehilangan kesempatan menjadi guardian Piper. Sementara itu, bukannya membawa Oli ke rumah sakit, Laura malah memutar video Rusia lama sebelumnya. Ternyata ini adalah video tutorial ritual ilmu sihir yang Laura sedang coba. Oli bertanya siapa Laura dan Laura sadar kalau kesadaran Oli mulai kembali ke tubuhnya. Oli sangat ketakutan dan berteriak meminta tolong. Laura memutar musik sangat keras dan melihat video tutorial ritual. Ia melihat orang di video mengusap-usap dahi korban. Laura menurutinya dan mulai membuat lingkaran di dahi Oli dan ia mulai tenang. Matanya kembali merah dan sepertinya iblis di tubuh Oli kembali mengambil alih. Setelah Oli tenang, Laura memarahi Andy karena membebaskan Oli. Namun Laura membawa Piper ke kamarnya tanpa Andy. Piper tidak bisa melihat betapa buruknya kondisi fisik Oli saat ini. Kemudian Laura memberi makan Oli rambut ayah Andy yang ia bawa dari pemakaman sebelumnya. Kemudian Piper keluar untuk mencari Andy. Ia tidak menyadari kalau di jalan ada garis putih. Saat dilihat dari atas, ternyata garis ini membentuk lingkaran yang memutari rumah Laura yang tidak bisa Oli lewati. Di tempat lain, Andy sedang di kamar mandi. Ia menyalakan shower, namun dari kaca ia melihat ayahnya dan tentu membuatnya terkejut. Namun ayah Andy berkata dia akan mati di tengah hujan. Andy pikir yang dimaksud ayahnya adalah Piper. Andy memberanikan diri untuk mengintip ayahnya dan kondisinya sangat menakutkan. Andy panik dan ingin pergi, namun dia terpeleset jatuh dan kepalanya terbentur. Andy terluka di bagian kepalanya dan saat terbangun ia sudah ada di rumah sakit. Di saat yang sama hujan turun deras dan kolam renang Laura juga mulai terisi. Terlihat kalau Laura menunggu-nunggu hujan ini dan menikmatinya. Saat di dalam rumah, Piper ke kamar Laura karena ia mengkhawatirkan Andy apalagi ia tidak tahu bagaimana keadaannya. Saat ini Laura sedang menonton video Katie saat ia berenang. Terlihat kalau Laura masih belum bisa move on dari kematian satu-satunya anaknya. Kemudian Laura sendiri menemui Andy di rumah sakit. Ia memberitahu kalau Andy mengalami gegar otak dan harus diperiksa di rumah sakit. Andy tidak mengkhawatirkan keadaannya, namun malah mengkhawatirkan Piper karena Piper di rumah bersama Oli. Andy terpengaruh dengan perkataan ayahnya sebelumnya. Ia meminta Laura untuk tidak mengeluarkan Piper karena takut perkataan ayahnya menjadi kenyataan. Laura berjanji kalau ia tidak akan membiarkan Piper keluar rumah. Namun Laura si muka dua ini malah dengan sengaja membawa Piper keluar bermain hujan-hujanan. Laura bisa melihat cerminan Katie dari Piper apalagi mereka sama-sama tidak bisa melihat. Kemudian Laura membawa Piper ke gudang. Piper diberi pakaian milik Katie namun bukan ini yang ingin Laura tunjukkan. Laura bertanya jika dalam 3 bulan saat Andy berusia 18 tahun dan pergi dari sini apa Piper juga akan pergi. Piper menjawab kalau ia ingin tinggal bersama Andy. Kemudian Laura menuntun tangan Piper untuk menyentuh sesuatu dari freezer. Laura berkata kalau ini hanya daging. Namun lebih tepatnya ternyata selama ini Laura menyimpan mayat Katie di freezer gudang. Keesokan harinya Andy memaksa pulang sehingga Laura menjemputnya walau sebenarnya ia tidak mau. Andy mengkhawatirkan Piper namun kondisinya sendiri sekarang juga buruk. Di malam hari saat semua orang tidur,
Laura kembali melihat tutorial ritual yang ia ingin lakukan. Ternyata ritual ini bertujuan untuk membangkitkan kembali Kathy dan karena itulah Laura masih menyimpan mayatnya. Untuk melakukan ritual ini dibutuhkan 3 tubuh dan Laura sudah memilikinya. Pertama adalah tubuh Kathy sebagai orang yang akan dibangkitkan. Kemudian Ollie sebagai wadah untuk iblis yang akan dipanggil. Dan terakhir adalah Piper yang merupakan tubuh baru untuk Kathy. Dalam video ini ritual sukses dilakukan dan karena itulah Laura ingin menirunya. Kemudian Laura memakai parfum Andy di tubuhnya sangat banyak. Lalu ia ke kamar Piper saat ia tidur. Laura memukul wajah Piper sangat keras hingga membuatnya terbangun kesakitan. Piper tidak tahu kalau yang memukulnya adalah Laura, namun ia bisa mencium bau parfum Andy. Keesokan harinya, Andy terbangun. Ia terkejut melihat mata Piper yang memar. Laura membuat skenario seolah Andy yang memukul Piper. Piper bisa mencium parfum Andy di kamarnya dan Laura juga berkata ia melihat Andy keluar dari kamar Piper malam kemarin. Tentu Andy membantahnya, namun Laura pikir kalau Andy tidak bisa mengingatnya atau malah sedang berbohong. Just like your dad. He hit you, so you hit her. Laura memberitahu kalau ayah Andy sering memukulnya dan karena itulah Andy memukul Piper. Laura membuat skenario seolah Andy adalah orang yang kasar yang juga pernah menyakiti Ollie. Tentu Andy tahu kalau Laura berbohong namun ia tidak bisa membuktikannya. Di luar ia melihat Ollie. Mulutnya berdarah dan basah dari hujan yang turun. Andy merasa ada yang aneh dengan Ollie dan ingin mengambil foto. Saat di zoom terlihat kalau sebagian iblis sudah mengambil tubuh Ollie untuk Laura gunakan di ritualnya. Laura ingin merebut ponsel Andy dan saat Andy mendorongnya hingga jatuh, Laura berteriak seolah Andy baru saja memukulnya. Laura berhasil merebut ponsel Andy kemudian membantingnya. Andy sangat muak dengan Laura namun dia tidak memukulnya dan hanya memukul dinding. Piper tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia bisa mendengar kalau Andy berteriak marah sementara Laura berteriak seolah kesakitan. Laura berhasil membuat Piper membenci Andy dan memecah belah mereka. Andy mengajak Piper pergi dari tempat ini namun Piper malah tetap ingin di sini bersama Laura. Andy yakin ada yang salah dengan Laura sehingga ia pergi ke kantor child service. Ia ke sini untuk menemui Wendy namun resepsionis meminta Andy untuk menunggu. Saat di lobi, Andy melihat poster seorang anak yang hilang. Anak ini bernama Connor dan ia sadar kalau ia adalah Ollie yang ternyata Laura culik. Sementara itu, Laura membawa Piper ke pertandingan blind football yang memang Piper sukai. Walau Piper tidak ingin bermain, namun Laura memaksanya untuk tetap di sini. Kemudian Laura pulang. Kondisi rumahnya berantakan karena iblis di tubuh Ollie mengamuk. Sepertinya ia selalu kelaparan dan ingin memakan daging manusia. Ollie menyerang Laura dan berhasil menggigit sebagian tangan Laura. Namun Laura berhasil membebaskan diri dan bersembunyi di kamarnya. Kembali ke tempat Andy. Andy menemui Wendy namun Laura sudah menelepon Wendy kalau Andy memukulnya dan juga Piper. Tentu Andy menjawab kalau Laura berbohong namun Wendy lebih mempercayai Laura daripada Andy. Laura kidnapped a fucking child. Andy memberitahu kalau Laura adalah orang yang menculik Ollie. Andy bingung apa Wendy sudah memeriksa Laura sebelum mengirimnya dan Piper ke sana. Wendy menjawab kalau Laura bekerja di child service sebagai konselor selama 20 tahun dan juga temannya. Wendy tidak bisa membayangkan Laura menyakiti seorang anak kecil. Andy meyakinkan Wendy kalau Laura menculik Ollie. Wendy ingin menelepon Laura namun tentu Laura akan berbohong. Satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah untuk memeriksa langsung ke sana. Di tempat lain, Ollie tidak bisa memakan Laura namun ia sangat kelaparan. Ia bahkan memakan kayu namun ia tahu ini tidak bisa dimakan. Kini ia bahkan memakan kulitnya sendiri. Tak lama kemudian Laura keluar dari kamar. Ia melihat Ollie sedang di luar hanya berdiri di bawah hujan. Laura membuat lingkaran di kaca dengan darah. Hal ini menarik perhatian Ollie dan bisa membuatnya tenang. Kemudian Laura membawa Ollie ke gudang. Salah satu ritualnya adalah Ollie harus memakan tubuh Kathy dan kali ini Laura mengizinkannya. Di saat yang sama, Andy dan Wendy sudah di perjalanan ke rumah Laura. Andy menelepon Piper memberitahu kalau saat kecil ayah mereka sering memukulnya. Karena Andy cemburu dengan berbedanya sikap ayahnya pada Piper, Andy memukul Piper. Andy sangat menyesalinya namun ia sangat yakin kalau yang memukulnya kali ini adalah Laura.
Namun Andy tidak tahu kalau orang yang mendengarkan telepon ini bukan Piper, melainkan Laura yang hanya diam. Laura mendengar kalau Wendy juga datang sehingga dengan cepat ia membersihkan rumahnya yang seperti kapal pecah. Waktu berlalu, Andy dan Wendy sampai. Wendy meminta Andy menunggu di mobil dan ia yang akan berbicara dengan Laura. Wendy mengetuk pintu dan Laura menyambutnya. Wendy masuk ke rumah namun tentu Andy tak ingin hanya diam. Ia keluar namun ia tidak memasuki rumah. Andy ke halaman belakang dan melihat Wendy dan Laura di dalam rumah. Andy melihat ada banyak bangkai ayam di sana. Kemudian ia ingin memeriksa gudang karena tempat ini yang paling mencurigakan. Pintunya dikunci, namun tentu Andy berhasil membobol paksa kunci gemboknya. Ia terkejut karena yang ia lihat saat ini adalah Ollie yang sedang memakan wajah Kathy. Sementara di dalam rumah, Wendy tidak menemukan apapun yang aneh dengan Laura yang sudah membersihkan jejak. Wendy bertanya apa Laura pernah melihat Ollie, namun tentunya Laura menjawab ia tidak pernah melihatnya. Wendy pikir tidak ada yang salah dengan Laura. You're bleeding. Are you okay? Namun sebelum pulang, Laura menyentuh wajahnya dengan tangannya yang berdarah dan membuat Wendy khawatir. Di saat yang sama, ia mendengar suara teriakan Andy di luar. Laura menjadi defensif dan berkata kalau ia sedang melakukan sesuatu untuknya. Wendy pikir kalau Laura sudah gila sehingga ia mendorongnya. You need to come outside! Now! Wendy keluar dan Andy menunjukkan Ollie di gudang. Wendy melihatnya langsung dan tahu kalau Laura berbahaya. Mereka akan segera pergi namun Laura tak tinggal diam. Ia dengan sengaja menabrak Wendy dan Andy sebelum mereka bisa memanggil bantuan. Wendy langsung meninggal seketika sementara Andy terluka cukup parah namun masih hidup. Kemudian Laura membunuh Andy dengan menenggelamkan wajahnya di kubangan air. Setelah semuanya beres, kemudian Laura menjemput Piper dari gor. Piper tidak bisa melihat kalau saat ini Laura sedang gelisah. Piper? Andy? Saat di rumah, Piper mendengar suara Andy yang memanggilnya dari lantai atas. Piper tidak tahu kalau di lantai dipenuhi darah karena ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Piper mencari sumber suara itu, namun yang memanggilnya bukan Andy, melainkan Ollie dengan suara iblisnya. Piper menyentuh Ollie dan mengenali kalau ia bukan Andy. Tak lama kemudian, Laura muncul dan memberitahu kalau orang di depannya adalah Ollie. Piper bingung karena ia mendengar suara Andy dari ruangan ini. Walau Piper tidak bisa melihat jelas, ia bisa mencium bau darah. Piper bertanya bagaimana rambut Ollie dan Laura menjawab tebal dan keriting. Piper sebelumnya menyentuh kepala Ollie sehingga ia tahu kalau Laura berbohong. Saat lengah, Piper mencoba melarikan diri dan berhasil mengurung diri di kamar mandi. Di lantai, ia menyentuh ada sesuatu dan memeriksanya. Piper menyentuh gigi Andy yang memakai behel sehingga Piper bisa mengenalinya. Laura berhasil membobol pintu kamar mandi. Piper bertanya apa yang terjadi pada Andy dan Laura menjawab kalau Andy kecelakaan. Laura berkata kalau ia butuh bantuan Piper untuk mengembalikan Kathy. Piper mencoba melarikan diri namun Laura berhasil menahannya. Piper berlari tanpa arah dan menabrak tiang hingga membuatnya tak sadarkan diri. Kemudian Laura menyeret Piper ke kolam renang tempat Kathy meninggal tenggelam. Sepertinya salah satu syaratnya tumbal harus meninggal dengan cara yang sama. Di saat yang sama, Ollie sampai dan perutnya besar seolah ia sedang hamil. Mereka bertiga memasuki kolam yang sudah lumayan penuh. Sepertinya iblis sudah mengambil alih tubuh Ollie dan siap melakukan ritual dan tinggal memindahkannya ke tubuh Piper. Kemudian Laura menenggelamkan Piper dan Piper tersadar. Ia mencoba melawan dan berteriak meminta bantuan namun Laura tinggal sendirian di sekitar sini. Namun Piper tidak menyerah dan mencakar wajah Laura. Piper berteriak kata ibu dan hal ini mengingatkan Laura pada Kathy. Laura tak sanggup membunuh Piper karena Piper terlihat sangat mirip dengan Kathy. Laura memilih memeluk Piper namun tentu Piper tak lagi mempercayai Laura sehingga ia pergi. Laura tidak mengejarnya namun Ollie masih mengejar Piper untuk memakannya. Piper memukul perut Ollie dan membuatnya kesakitan dan melepaskan diri. Ollie ingin mengejar Piper namun Piper sudah keluar dari lingkaran. Ia meminta bantuan orang yang lewat yang tentunya akan memanggil polisi. Ollie melihat posternya sendiri yang dibawa Andy ke sini.
Oli melewati garis dan berteriak kesakitan karena sebagian besar tubuhnya sudah diambil alih. Di malam hari, polisi menyerbu rumah Laura atas laporan orang yang menyelamatkan Piper. Di sana, mereka menemukan Oli yang dipenuhi luka namun masih hidup. Oli sudah mendapatkan kembali kesadarannya dan memberitahu kalau nama aslinya adalah Connor. Sementara Laura ditemukan meninggal di tengah kolam renang sambil memeluk mayat Kathy. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini awalnya Mimin pikir bakal semacam kultus pemuja iblis. Tapi ternyata Laura yang mencoba membangkitkan lagi anaknya dengan bantuan iblis tentunya. Si Laura ini ngeselin abis tapi Mimin juga gak bisa nyalahin Piper karena memihak sama Laura. Surprisingly, eksekusinya bagus banget, jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Yang jadi pertanyaan Mimin adalah dari mana Laura dapat tutorial ritual ini. Dari film diperlihatkan kalau Laura hanya melihat dari video ritual yang dilakukan di Rusia. Apa Laura bergabung dengan kultus pemuja iblis? Tapi sepertinya enggak. Jadi agak aneh kenapa Laura tiba-tiba tahu ritual ini karena tentu tutorial ritual seperti ini tidak mungkin didapatkan cuma-cuma. Selain dari masalah ini, Mimin gak lihat ada yang aneh, jadi untuk logika, Mimin kasih rating 9/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesarnya adalah ternyata Laura ingin membangkitkan Kathy. Dari awal terlihat kalau ada yang aneh dengan Oli, apalagi udah diperlihatkan di awal-awal kalau ada iblis di tubuh Oli. Dari judul juga udah jelas kalau Laura ingin mengembalikan Kathy hidup lagi. Mimin pikir tujuan Laura sudah jelas dari awal dan yang bikin menarik adalah bagaimana cara Laura melakukannya. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Sebenarnya Laura sudah selesai menyiapkan semua kebutuhannya untuk membangkitkan Kathy. Namun saat harus membunuh Piper, Piper benar-benar mengingatkan Laura pada Kathy sehingga tidak sanggup membunuhnya. Walau Piper selamat, namun Andy dan Wendy akhirnya mati konyol berusaha menyelamatkan Piper. Tapi yang paling aneh adalah iblis di tubuh Oli. Di awal film, saat Andy menarik paksa Oli keluar lingkaran, Oli mencoba melawan. Tapi di akhir film, kenapa iblis Oli mau keluar lingkaran dengan sendirinya? Mungkin lebih menarik kalau iblis Oli menghukum Laura dan menjadikannya tumbal. Tapi Mimin lumayan suka sama endingnya, jadi untuk ending Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Awalnya Mimin gak berekspektasi tinggi sama film ini soalnya dari judulnya aja udah jelas arahnya kemana. Cuma eksekusinya Mimin suka banget dan gak terlalu bertele-tele. Dari awal Laura sudah menunjukkan kalau di tubuh Oli memang ada iblis. Karena Piper tidak bisa melihat, semua yang sebenarnya obvious tidak bisa ia sadari. Yang bikin Mimin kurang suka yaitu Laura yang bisa dibilang tidak dihukum karena mati begitu saja. Padahal dia sudah menculik Oli, juga membunuh Andy dan Wendy. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating Bring Her Back tahun 2025 adalah 8,8. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.